Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Prodi Agribisnis. Sini saya akan menjelaskan tentang materi identitas nasional dari perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan suatu yang lain. Adapun faktor pembentukan identitas nasional, yang pertama ada primordial, merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Kedua yaitu sakral. Sakral, kesamaan agama yang dipeluk atau diikat, ideologi yang diakui dalam sesuatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk identitas bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Yang ketiga, tokoh. Kepemimpinan tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat juga menjadi faktor yang dapat membentuk suatu bangsa dan negara. Yang keempat, sejarah. Latar belakang masa lalu yang sama seperti penderitaan karena penjajahan tidak hanya melahirkan rasa penanggungan, tapi juga tekad dan tujuan yang sama. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu. Prinsip persatuan dalam perbedaan ini yang dapat membentuk sebuah bangsa. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Makin banyak kebutuhan membuat masyarakat saling bergantung. Semakin kuatnya masyarakat, rakyat saling bergantung karena perkembangan ekonomi, makin besar pula persatuan dalam masyarakat. Yang terakhir, kelembangan. Faktor lain yang tak kalah penting dalam pembentukan identitas nasional adalah lembaga pemerintahan dan politik. Nah, adapun unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat akskriptif dalam kurung adat sejak lahir, yang sama coroknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Selain isu suku yang disebutkan di atas, adalah isu lain dalam politik Indonesia, yaitu demisi agama yang dihubungi dengan kekuasaan. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya berupa perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk menafsirkan dan memahami tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi lingkungan sekitar. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan unsur penduduk identitas nasional lain. Bahasa dipahami sebagai sistem yang dibentuk dari ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis identitas nasional. Pertama, identitas fundamental.
Identitas fundamental dapat dimaknai sebagai penunjang atau berdirinya sebuah penggunaan. Yang kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental dalam identitas nasional bisa diartikan sebagai sebuah alat dan media. Identitas alami berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas alami merupakan yang bersifat alami. Nah, adapun peran dan fungsi identitas nasional. Yang pertama, fungsi. Fungsi identitas nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pemersatuan bangsa. Yang kedua, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain. Yang ketiga, sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Sedangkan perang ada 2, yaitu sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional. Yang kedua, menjadi penanda ikatan solidaritas. Nah, selanjutnya ada karakteristik identitas nasional. Menurut Onhoney Sweet, karakteristik identitas nasional sebagai berikut. Yang pertama, sejarah wilayah dan tanah air atau leluhur. Kedua, ingatan sejarah dan motif yang lama. Ketiga, sebuah kebersamaan atau comnom. Yang keempat, adanya hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota. Terakhir, ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial bagi semua anggota. Yang berikutnya ada macam-macam bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai lambang negara dan falsafah negara. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Kelima, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Yang keenam, bentuk negara adalah NKRI. Yang ketujuh, konsepsi wawasan Nusantara. Yang terakhir, kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berikutnya ada contoh identitas nasional di berbagai bidang. Yang pertama, ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, identitas nasional Indonesia yang bisa ditumbuhkan adalah dengan ikut mendukung program perekonomian lokal Indonesia, turut mendukung pengembangan produk lokal yang mencirikan keanekaragaman Indonesia. Nah, adapun di bidang teknologi, yaitu identitas nasional Indonesia yang dapat diupayakan memiliki ketertarikan dengan di bidang teknologi. Seseorang dapat menggunakan akses teknologi yang dimiliki untuk menunjukkan setiap keunikan yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut dapat disampaikan melalui media sosial berupa konten yang mendukung nilai lokal Indonesia. Nah, adapun di bidang pengetahuan. Di bidang pengetahuan, identitas nasional Indonesia yang dapat dicontohkan pada bidang pengetahuan adalah melestarikan pengetahuan lokal daerah yang umumnya masih kental
dengan alam lingkungan. Nah, adapun di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, contoh identitas nasional Indonesia, yakni dapat dilihat melalui pendidikan yang mengajarkan anak didik atau masyarakat untuk menjaga sikap gotong royong serta melakukan musyawarah mufakat dan mengambilan keputusan. Nah, adapun di bidang transportasi. Di bidang transportasi contohnya identitas nasional Indonesia yakni masih terdapat moda transportasi tradisional seperti cikar, dokar, becak, sampai dengan lainnya yang mencirikan terdapat sumbangsi alam dalam transportasi masyarakat Indonesia. Adapun di bidang sosial. Di bidang sosial, contohnya identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari aktivitas randa yang dilakukan sekelompok dari anggota masyarakat dalam sebuah desa sebagai bentuk upaya solidaritas, juga bentuk tanggung jawab sosial antar masyarakat. Nah, adapun di bidang perdagangan, contohnya identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari masih membudidayakan perdagangan minuman tradisional yang dikenal dengan nama jamu atau lolo sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nah, adapun di bidang industri. Di bidang industri, identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari munculnya gerakan globalisasi untuk mendukung serta membeli produk lokal. Adapun di bidang ideologi. Di bidang ideologi, identitas nasional Indonesia dapat dimiliki membudidayakan sifat dan sikap toleransi antar masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari beraneka suku, ras, agama, bahasa, dan beraneka kebudayaan, serta tradisi yang patut dijaga bersama-sama. Adapun di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata, identitas nasional Indonesia dengan dilihat perkembangannya jenis pariwisata yang menyoriti desa tradisional dan menjadi desa tersebut sebagai tempat berwisata. Dan adapun di bidang agama, identitas nasional Indonesia dapat dilihat semakin membudidayakan konsep dalam toleransi beragama yang digerakkan melalui ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan lokal. Nah, adapun di bidang hukum. Di bidang hukum, identitas nasional Indonesia dapat dilihat ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum di Indonesia yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, adapun di bidang budaya. Di bidang budaya, identitas nasional Indonesia dapat dilihat masih dapat diterimanya kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia sebagai keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, adapun di bidang sejarah. Di bidang sejarah, identitas nasional Indonesia dapat dilihat nilai kesatuan yang ditimbulkan dari perasaan senasib dan seperjuangan oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari persatuan atau dasar sejarah Indonesia. Nah, adapun di bidang politik. Di bidang politik, identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari upaya mengajarkan nilai luhur musyawarah mufakat sebagai bentuk kearifan budaya Indonesia
Di bidang politik, hal tersebut dimaksud adalah menentukan sebuah keputusan berdasarkan keputusan dengan mengutamakan kepentingan bersama.